Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbagi ilmu kembali bersama anak-anak siswa-siswi madrasah. Ini yang nakal, ini datangnya belakangan. Yang lain sudah ngaji, ini masih beli-beli. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengarang kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan dapat barokahnya beliau dan kita menjadi punya ilmu yang manfaat, barokah dan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wal mubalai mauladhalin maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala wa an dan saking Abi Hurairah Bapak Abu Hurairah radhiyallahu an ridhoni Allah subhanahu ngeridoni Allah Subhanahu wa taala anhu saking Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tu'radu diaturaken dikasihkan diberikan diparingi diaturkan. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi, satu-satunya kanjeng Nabi yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mendoakan kita kelak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan manfaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berapa jumlahnya nabi? Ada 25. Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hanya satu-satunya nabi yang mampu dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dianjurkan untuk terus bisa membaca sholawat walaupun hanya sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Minimal usahakan setiap sehari semalam 100, 200. Dengan begitu maka kita akan mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turadu diaturaken al-a'malu opo iku amale, diberikan amalnya sampean fi kullis naining dalam saben-saben dina, ing dalam setiap hari diberikan amalnya sampean wa apa isnain dina Senin wa khamisin lan dina Kamis. Isnain itu Senin. Kalau bahasa Inggrisnya Senin apa? Bukan Sunday. Ya, Sunday, Monday, Wednesday, Friday. Nah, di sini Isnain hari Senin wa khamisin lan Khamis lan hari Kamis. Fayaghfirullah moko ngepura sapa Allah likulli imri'in saben-saben apa? Likulli imri'in saben-saben awak-awakan. Apa maksudnya ini? Turadul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin fayaghfirullahu likulli imri'in. Artinya apa? Sampeyan diaturkan apa? Memberikan amalnya sampean apa saja yang diberikan itu fi kulli isnain, setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya sebenarnya sedekah itu tidak mandang hari, cuma diutamakan kalau bisa hari Senin dan ini sunnahnya saja. Hari Jumat itu boleh, hari kapanpun, sore hari, siang hari itu boleh, kapanpun saja. Ya, sambil ditulis ini tidak apa-apa, tapi tulisnya tulis sudah. Dengarkan saja apa yang saya sampaikan. Ya, amal sampean saja apa amalnya di hari Senin dan Kamis. Apa ketika orang bersedekah atau diaturkan amal kepada orang lain hari Senin dan Kamis? Fayaghfirullah, maka Allah itu akan mengampuni. La yusriku billah, la yusriku la syirik Allah ing Allah billahi ing Allah, la yusriku ora syirik billahi ing Allah sayan suwici-wici illa angin imro'an awa-awaan kanat ono bainahu antarani wa bainahi lan antarani dulur tulur payakulu ngucap atsroku ninggal siro hadaini wong loro hatta hingga yastoliha sopo wong loro. Rawahun Muslim, dawai Imam Muslim. La yusriku billahi, jangan syirik. Ya, la yusriku billah, ojo syirik. Apa yang kemarin saya sampaikan itu? Apa syirik itu? Hah? Percaya sama? Tidak percaya selain Allah. Hah? Tidak percaya kepada Allah. Apa il? Apa? Apa contohnya apa? Ya, menganggap benda yang lain itu punya kekuatan. Ya. Jadi menganggap benda yang lain itu punya kekuatan. Contoh. Ada kayu besar. Oh, kayu ini hebat, punya kekuatan. Ada penunggunya. Itu
pekerjaan atau langkah-langkah syirik yang perlu kita hindari. Kalau sampai syirik, itu namanya menyekutukan Allah, membuat Allah dua kekuatan. Itu tidak boleh. Fatal Islamnya sampean. Syirik itu memfatalkan Islam, murtad. Syirik itu murtad. Orang yang murtad keluar dari Islam, maka mau kembali lagi ke Islam itu biasanya ada yang mengatakan tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah murtad, sudah syirik. Hati-hati, ya. Juga percaya ke Pak dukun. Oh, saya ini kalau nggak ke Pak dukun, saya ini besok mati. Menganggap Pak dukun itu punya itu tidak boleh. Atau beginilah contohnya. Di ini ada pohon besar di Jeruan itu. Pohon besar. Kalau saya tidak bawa sajen ke pohon besar itu, maka besok akan sakit saya. Nah, ini ya. Nih, tidak boleh. Pokoknya pembiasaan seperti itu jangan dibiasakan. Yang paling fatal kemarin, ya bukan ngerasani orang ya, santri saya sendiri. Sul, orang mana, orang Belajen deh. Pernah bilang dulu ketika ngaji di situ bilang begini. Ibunya, Pak Ustadz, Sul libur dulu ndak zakat fitri. Kan biasanya kan kalau hari jangan ngomong terus sih. Siapa ngomong terus itu? Siapa? Kalau itu loh. Kalau iya Ramadan itu kan zakat fitri kan. Zakat itu ada dua kan. Zakat mal sama zakat fitrah. Nah, zakat fitri itu ngomong, Pak Ustadz, untuk bulan tahun ini saya libur dulu zakat ya. Karena kalau zakat itu fitri saya kena penyakit bareng sakit terus gitu. Maksudnya apa? Jadi ibunya itu meliburkan tidak zakat pada tahun itu karena sakit terus gitu. Padahal sakit dengan zakat gak ada hubungannya kan? Zakat sama sakit. Kalau zakat itu wajib, setiap muslim itu wajib. Jangankan kepada orang lain, anak yang baru lahir saja, anak yang baru lahir, zakat fitri itu kan ditutup sebelum sholat Idul Fitri. Sampean kan perempuan, nanti sampean lahir anaknya sampean subuh cuer. Kan sebentar lagi kan jam 7 pagi kan. Itu wajib sampean zakati. Zakat Idul Fitri. Jadi zakat itu wajib sampean zakati mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Terakhir pada sebelum sholat Id. Nah, kalau sampai melahirkan anak subuh wajib dizakati. Kalau mati Pak Ustadz misalnya, mati sebelum jam, misalnya mati ya kan punya kewajiban zakat kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Mati sebelum tanggal itu, ya tidak wajib zakat. Kalau belum zakat, kalau zakat memang sebelum mati ya tidak apa. Paham ya? Tuh zakat. Soalnya zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu kalau sampai punya emas berapa kilo, punya emas batangan berapa kilo emasnya, ya harus sampai zakati, harus sampai mengeluarkan. Punya sapi berapa wajib dizakati itu? Punya sapi berapa? 30 ya 30 itu sampai wajib zakati. Ya itu tata cara yang punya zakat mal. Kalau kata orang sini itu ya kalau panen padi ya, panen jagung gitu tuh, pangkas sacong. Maksudnya itu zakat kacong. Itu kan zakat mal itu. Walaupun tidak sesuai dengan takarannya,
karena belum menyampaikan nisab atau sesuatu yang wajib dizakati. Tapi ketika sedekah itu ya kita laksanakan. Orang yang biasa sedekah itu jauh dari balak dohir maupun batin. Makanya jangan sampean cerai. Ya, cerai itu apa? Celang burik nah. Ya, bedes cerai sini. Teman kelasnya sampean ada nggak? Siapa? Teman sampean ada yang cerai? Ada. Siapa dulu? Husnul cerai? Enggak, Pak. Hah? Jangan cerai, telang burik nah. Mau tidak percaya, lihat sudah. Lihat, tidak boleh ya. Telang burik, cerai tidak boleh. Apa pintu surga itu punya banyak pintu. Dan salah satu pintu surga yang bagian ada salah satu surga pintunya bertuliskan haram orang yang medit masuk surga. Orang medit cerai. Orang cerai itu biasanya begini nanya. Orang cerai itu. Mundin di bin eke mainin. Kowe yang tamin teng lolo kok dinilai. Iya kan? Padahal punya sendirinya itu banyak. Ditumpuk terus itu. Minta terus orang lain. Minta kana. Engko tandi, Padahal di rumahnya banyak. Biasanya orang semakin kaya, semakin perhitungan, semakin berhitung. Ketika semakin orang punya banyak uangnya, semakin tidak bisa sedekah, tidak bisa sedekah. Kenapa? Berhitung terus. Loh, sapi saya di sana, kalau hilang besok. Siapa namanya orang yang dahulunya miskin, terus menjadi orang kaya raya? Siapa namanya? Hah? Siapa? Korun. Salam. Ya, Korun. Kemarin udah ikut nih ngaji nih. Repot ngaji udah. Oh. Ngajinya agak darep deh. Kira deh tengah haka. Khusus hari Jumat lim dan Sabtu wajib ikut kulti. Ya lim ya. Ngaretnya ya Senin sampai Kamis. Karena ini tidak saya fullkan di satu minggu. Ya, karena sampean itu takut ki repot. Yang kecil takut ki kerongkak eman, jadi tak full. Ya, juga Fahmi kok tidak masuk Fahmi. Oh, kalau di ampeng-ampeng pintu itu tak baju bini dikit. Beda, nyampe mana barusan sudah? Nyampe turun. Muslim perosak ya. Itu salah satu hamba Allah, sahabat Nabi. Korun itu salah satu sahabat Nabi yang paling miskin ketika itu. Jadi yang mau dimakan itu cari sekarang. Mau dimakan sekarang, cari sekarang. Itu korun. Ya. Jadi makan sekarang, cari sekarang karena miskinnya. Akhirnya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta petunjuk ke jenengan. Mohon doakan saya ya Rasulullah kepada Allah, mintakan supaya saya ini kaya. Itu. Rasulullah kan ketika setiap berdoa Rasulullah itu langsung diterima ya. Ya berdoa Rasulullah memintakan supaya korun itu menjadi orang yang kaya. Rasulullah itu salah satu hamba Allah yang miskin tapi rajin beribadah. Oh, ya rajin beribadah. Korun itu rajin beribadah. Kalau sholat Jumat pasti datang duluan. Sama seperti murid Safa barusan ya, datang duluan ya. Jadi korun itu kalau ke masjid datang duluan, kalau pagi datang duluan, anteng wiritannya bagus. Tapi miskin. Matur ke Rasulullah, doakan saya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Awalnya punya apa? Punya satu kambing di Iomi di Raobe inilah satu kambing. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan punya 2 kambing, 3 kambing, 4 kambing.
Akhirnya korun setiap hari itu sibuk ngerewangi kambing. Pagi kambing, sore kambing, sampai korun menjadi orang yang kaya raya. Nah, ketika sibuk ngerewangi kambing itu saking sibuknya sampai tidak sempat ke masjid, ya, tidak sempat sholat. Sampai sahabatnya Rasulullah itu minta sedekah kepada korun. Apa bilangnya korun? Saya punya harta ini hasil jerih payah saya sendiri, bukan hasilnya orang lain. Kenapa aku harus saya berikan orang lain? Cerai sudah, mati. Akhirnya korun itu diazab oleh Allah dengan apa? Dengan gempa. Jadi ada gempa, kayak kemarin itu kan ada gempa. Jadi korun itu diazab gempa. Jadi tanah ini belah jadi dua. Terus hartanya korun itu masuk ke dalam bumi. Berapa hartanya korun banyaknya? Hartanya korun itu kunci gudangnya itu tidak bisa dibawa atau tidak kuat dibawa orang 50 orang. Kuncinya gudangnya, saking kayanya. Bukan hartanya itu, bukan ya. Kunci gudangnya. Karena saking banyaknya hartanya. Jadi tempat penyimpanan hartanya itu kuncinya itu tidak kuat dibawa 50 orang. Bukan emasnya, tapi kunci gudang emasnya. Ya. Apalagi cuma sampean semua, kita semua punya sapi 5 saja sudah sombongnya minta ampun. Ya. Iya kan? Apalagi cuma tidak punya sapi, punya sepeda ya. Cuma sepeda saja satu fiction sudah keluar ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Ada orang tidak amit ya. Mau kemana orang dengan itu? Sombongnya minta ampun. Ya, jangan begitulah. Hidup itu sementara. Ya, hidup ini sementara. Pasti sampai semua akan mati, akan tua, nanti sampai akan remaja, akan dewasa, akan tua. Setelah tua akan mati. Dan itu pasti Mesir pan raja mati. Iya, saya kurus. Katanya Habib itu, saya kurus mati, saya lembu mati, saya pinter mati ya. Tidak ada, mati semua. Padi, retin kamu, habis semua. Ya, jadi makanya tidak boleh apa yang sampean punya, selama sampean bisa dan mampu, berikan kepada orang lain, sedekahkan pada orang lain. Kalau bisa hari itu, pada waktu subuh, pada waktu subuh itu namanya sedekah subuh. Oh, itu pahalanya dan balasannya luar biasa. Ya. Ini saya masih belajar. Saya sendiri masih belajar untuk bisa istiqomah sedekah subuh. Tapi ya tidak langsung sedekahkan subuhnya. Jadi saya ambil dompet ketika subuh itu, uangnya diambil, taruh di tempat khusus. Mungkin anak-anak SMK ini tahu tempatnya. Kalau ada uang di meja belajar saya, tempat uangnya kelihatan dari luar, tak gitu lah. Itu memang saya khususkan tempat itu untuk sedekah subuh. Kan sering ya lihat uang-uang itu kan. Itu saya memang taruh di situ kan memang untuk sedekah. Jadi namanya uang subuh, sedekah subuh. Nah, ini ada keajaiban. Orang yang ahli atau biasa sedekah subuh, ini ada keajaiban. Keajaiban itu terjadi kepada saya. Nanti saya ceritakan di momen-momen selanjutnya. Kalau saya sekarang khawatir riya lah. Ya, khawatir riya. Jadi ada keajaiban itu. Makanya apa yang sampean bisa sedekahkan sudah. Terserah sampean punya nasi ya, berikan nasi. Contoh sampean berdua ya jalan sama temennya berdua. Sampean makan, temennya cuma melihat. Ya jangan begitulah. Ya, kalau punya nasi satu, ayo makan bareng sudah. Niat dalam hati ya, saya sedekah ya Allah, sedekah nasi saya. Kurang ke bola kak orang. Ya, sampaikan saja hati. Saya sedekah. Insya Allah yang diniati sedekah, yang itu sedekah, semua akan kembali. Ya, semua akan terbalas. Beda yang dimakan kita ini. Kadang kita menumpuk harta kan, punya sapi, punya ini, ditumpuk semuanya hartanya. Besok meninggal. Siapa yang nikmati? Tidak ada. Paling ada anaknya. Sedangkan anak-anaknya belum tentu kita mendoakan kita ketika
mati. Paham kan ya? Sedekahkan apa yang sampai, mumpung masih kecil sampean kan masih kecil, masih remaja, masih anak-anak. Pembiasaan seperti itu, Pak, perlu. Terserah apa yang sampean punya. Kalau sampean punya nasi, punya uang ya uang. Ya mau kalau sampean punya 5.000 ya jangan diberikan semua ya. Oh katanya Pak Ustadz bagus sedekah, beri semua 5.000. Sampean mau makan apa kan gitu. Ya kalau punya 5.000 sedekah 1.000, sedekah 500. Kemana? Itu terserah. Orang yang penerima zakat itu sebanyak 8 orang. Ya. Penerima zakat itu sebanyak 8 orang. Fuqara, masakin, fakir miskin, apalagi amil, masjid, madrasah dan lain-lain itu penerima yang wajib kita berikan. Pokok intinya jangan cerai, apa yang kita punya sampaikan. Soalnya kalau tidak biasa memberi, sulit loh biasanya. Uang 2.000 di money biasanya. Coba cek kalau orang cerai, uangnya hilang 2.000, 3 jam nyari tidak selesai. Iya kan? Ya. Coba cek juga tetangganya sampean. Uangnya 2.000 hilang. Tetangganya keluar. Kenapa? Siapa sih betang pesen? Berempeyu 2.000. Keluar. Kenapa? Cerai medit. Ya. Cerai medit. Ya, keluar. Itu. Makanya apa yang sampean punya berikan sudah. Allah akan membalasnya. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia Allah? Famay ya'mal miskola darrotin khairan wa may ya'mal miskola darrotin. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Al-Qur'an siapa yang punya? Itu kan Allah. Dititipkan ke Nabi Muhammad untuk sampean semua, untuk petunjuk kita semua. Itu janjinya Allah. Ya. Jadi yang berbuat baik akan dibalas baik. Yang berbuat jelek dibalas jelek. Yang sedekah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu. Pasti cepat atau lambat. Bisa dibalas ketika hidup, bisa dibalas ketika mati. Coba sampean cek, kalau sampean bisa sedekah ya, sampean akan merasakan bahagia di jiwa. Tenang, bahagia, merasa cukup, merasa kaya. Padahal sampean tidak kaya. Ya. Padahal sampean tidak kaya. Coba cek, banyak kan orang-orang kaya itu bingung kan ya? Ya. Ke sana, ke barat, ke timur, ke kanan, kiri, bentar diburin. Ya. Itu orang bingung sendirinya, muter-muter terus. Nah, itu. Makanya jangan sampai kita ada rasa cerai. Medit. Bahil. Kalau kata bahasa Arabnya bahil. Boleh kata orang Madura, orang sini, menurut saya celeng burinjir. Tidak percaya, coba orang cerai itu lihat, gitunya. Ya, boleh. Paham nak ya? Kalau ngaji begini ini apa ya? Selain ngaji di kelas setelah ini, diingat-ingat, ya, ingat-ingat. Ngantuk kamu Lid? Itu tidur itu, siapa itu barusan? Dihadiri oleh malaikat gitu. Kalau malaikat Jibril bagus, khawatir malaikat Israil. Iya. Jadi tidur gini tuh kalau didatangi malaikat Israil langsung mati. Kalau cuma didatangi malaikat Jibril mungkin wahyunya yang turun. Kan begitu. Ya, paham ya? Ya. Begitu. Itulah hari ini adalah bahas tentang sedekah. Ini mungkin mudah-mudahan bisa istiqomah ya, terus bisa ngaji bersama. Ini di video jenengan biar jenengan bisa dilihat di kesempatan yang lain. Kalau sampean ketika punya data. Ini anak-anak SMA itu kadang-kadang walaupun bawa HP cuma gayanya saja, tapi datanya tidak ada. Baru bisa WA dan video, ya kalau sudah nyampe Zafa. Kenapa? Karena Zafa itu sedekah wifi tiap hari, free wifi. Kalau nggak ada wifi-nya, ya nggak bisa WA. Kadang bisa WA ngutang ya ke temennya, ke siapa ngutang.
Jangan takut. Di sini free wifi. Ingat deh ya, walaupun SMK sementara diperbolehkan bawa HP, jangan sampai saya dengar gara-gara HP itu sampai rusak. Ingat itu loh. Itu anak-anak SMK, sampean kan sementara ini diperbolehkan boleh bawa HP, karena sampean tuh biar numpang wifi di sini. Cuma catatannya jangan sampai saya dengar sampai rusak gara-gara HP. Contoh mungkin telepon-teleponan ke cowok, yang cowok telepon-teleponan cewek sampai ketemuan, sampai gonjang-gonjeng, apalagi sampai dibawa ke tempat-tempat rekreasi, nah, apalagi sampai muncul di medsos. Walaupun nggak muncul di medsos, tapi saya tahu karena saya ini insya Allah tiap dusun dan desa banyak orang, jadi tahulah kalau ada murid yang rajin di gitu-gitu itu tahu, pasti memberitahu ke saya. Ini juga ini Mas Muslim ini diawasi ini bekeset karena jam terbangnya sudah ke sana ke sini. Tapi saya mohon jangan sampai berbuat hal yang negatif. Contohnya kemarin itu sudah temennya sampai yang MTS itu kan sudah saya sampaikan. Saya sudah beritahu jangan sampai teledor, jangan berbuat yang tidak. Akhirnya apa ya, tetap tidak nurut. Akhirnya ya begitu. Gagal akhirnya kan. Gagal sekolahnya. Kalau sekolahnya gagal, otomatis cita-citanya gagal. Ketika cita-citamu gagal, otomatis impian yang selama ini sampai dimimpikan habis, selesai. Di situ sudah. Bilang gini sampai, jadi begini Pak Guru, begini saya sudah Pak Ustadz, begini jeneng kok begini tak sekolah tak benih begitu namanya. Itu namanya sampean nakal. Itu takdir tapi dibuat-buat, ya kan? Coba sampean sudah. Coba. Sekarang bilang begini